Persoalan sampah Jakarta semakin pelik. Setelah Bekasi, kini Bogor ikut-ikutan menolak truk-truk sampah asal Jakarta melintas di jalan-jalan di Bogor menuju ke TPST Bantar Gebang. Akibatnya sampah di Jakarta menumpuk. Jika terus dibiarkan, Jakarta terancam darurat sampah. Seperti inilah wajah sebagian kota Jakarta setelah aksi penghadangan truk sampah asal Jakarta yang dilarang melintas di jalan-jalan Bogor, Jawa Barat sejak Senin sore lalu. Tumpukan sampah menggunung ini berada di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Sampah-sampah ini tidak diangkat selama 2 hari. Sampah-sampah ini dibiarkan begitu saja di sepanjang jalan raya, tingginya sampah nyaris sama dengan tenda para pedagang. Sampah-sampah ini juga memakan badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Tak hanya itu, aroma bau menyebar kemana-mana dan dikhawatirkan menimbulkan bermacam penyakit. Berapa hari, Bu? 2 hari sekarang. 2 hari sama hari ini, Bu? Iya, Mai. Biasanya diangkatnya berapa hari sekali? Setiap hari. Biasanya diangkat setiap hari? Ini ganggu nggak sih, Bu? Ya ganggu baunya, Mas. Baunya ya, Bu ya? Iya, baunya ke jalanan lagi. Baunya ke jalanan. Kondisi serupa juga terjadi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Ratusan meter kubik sampah ini menumpuk di dekat stasiun kereta api Kalibata selama 2 hari. Setiap hari sampah-sampah ini biasanya diangkut ke TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Persoalan sampah Jakarta ini terjadi setelah warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menghadang truk-truk sampah asal Jakarta melintas di wilayah mereka. Warga mensweeping dan menghalau sopir truk pembawa sampah untuk kembali ke Jakarta. Warga di 2 kecamatan Gunung Putri dan Cilengsi ini keberatan wilayahnya dilintasi truk sampah asal Jakarta karena menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain menimbulkan bau yang menyengat, setiap harinya warga membersihkan sisa sampah yang tercecer dari truk sampah yang melintas. Aksi penolakan ini berlangsung sejak Senin lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Warga yang didukung ormas tertentu terus berjaga di simpang Jalan Raya Cilengsi. Bahkan demi menjaga tidak kecolongan truk sampah melintas, warga mendirikan posko. Gara-gara tertahan cukup lama, truk sampah asal Jakarta ini mulai kehabisan solar. Truk yang terlanjur melintas dan dihalau namun tak bisa kembali ke Jakarta, memilih memarkir kendaraannya di sepanjang Jalan Raya Cibubur, Cikeas. Sebelumnya DPRD Bekasi juga menghadang truk-truk sampah asal Jakarta melintas di wilayah mereka. Alasannya, Pemprov DKI Jakarta melanggar aturan jam melintas truk serta dibayarkannya tipping fee kepada warga sebagai dampak pembuangan sampah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri beraksi keras dengan aksi pemblokiran ini dan melaporkannya ke polisi guna mengusut adanya dugaan suap dalam pengelolaan sampah Jakarta. Karena Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan 4 miliar rupiah setiap tahun untuk mengurus sampah kepada satu perusahaan yang ditunjuk. Namun, tak cukup hanya bersikap keras, solusi cepat harus segera dilakukan. Sebab, baru beberapa hari saja terbengkalai, sampah-sampah sudah menggunung. Bagaimana apabila persoalan ini berlangsung hingga berminggu-minggu? Jakarta akan berstatus darurat sampah. Tim Liputan, JAK TV. Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sepakat memperbarui kontrak kerjasama dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tanpa melibatkan pihak swasta. Kedepannya pengelolaan Bantar Gebang dikelola langsung Pemda DKI atau Pemda Bekasi, seluruh keuntungan akan masuk APBD. Kita ketemu Wali Kota sepakat, kenapa mesti kasih Godang Tua Jaya yang wan prestasi? DKI kenapa wan prestasi? Karena menyerahkan pada Godang Tua Jaya. Kalau gitu supaya nggak wan prestasi gimana? Kita kerjain sendiri aja, ya kan? Dan duit fee-nya gimana? Jangan kasih ke masyarakat yang ditunggu Godang Tua Jaya dong. Langsung resmi masuk APBD. APBD Bekasi lebih menguntungkan. Kalau sekarang cuma masyarakat tanda kutip, sekitarnya aja tanda kutip.
Ya, mungkin di antara Anda, di lingkungan Anda sudah mulai terlihat sampah-sampah menumpuk yang sudah beberapa hari belum juga diangkat. Apakah benar Jakarta saat ini Seperti inilah sudah wajah masuk sebagian dalam darurat sampah? Kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan narasumber kami di studio pada malam hari ini. Di samping saya dengan Bang Sanusi, beliau adalah seorang anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami dan juga dengan Bang Asas Tigor Nainggolan, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Bang Tigor. Selamat malam. Ya, terima kasih bersama kami. Baik, Bang Sanusi disampaikan bahwa ini pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta dinyatakan malah semakin memperparah Jakarta yang semakin darurat sampah. Tanggapan Anda dari anggota Dewan? Jadi saya perlu luruskan dulu persoalannya. Ada dua payung hukum. Pertama payung hukum DKI dengan Bekasi, yaitu karena kita punya lahan 110 hektar berada di Bekasi sebagai tempat pembuangan akhir. TPA Bantar Gebang yang disebutnya. Nah, payung hukumnya itu 4 komponen besar sebetulnya yang mengikat. Yang pertama, jam buang ditentukan, jalur buang ditentukan, kemudian ada yang namanya community development dan pembuatan Bantar Gebang menjadi TPST yang baik. Itu yang menjadi 3 poin, yang menjadi ketentuan. Yeah. Kemudian kenapa kemudian DPRD Bekasi bereaksi? Karena ada yang dilanggar oleh peraturan tersebut, perjanjian tersebut. 3 itu yang melanggar adalah bukan pengelola Bantar Gebang. 3 yang melanggar Pemda DKI Jakarta. Truk sampahnya punya dia, ngangkutnya punya dia, jamnya punya dia. Kemudian licit sampahnya yang berantakan karena truknya sudah jelek. Yang menyangkut Bantar Gebang adalah karena ada beberapa infrastruktur yang belum diselesaikan oleh pengelola di Bantar Gebang. Supaya jelas dulu nih ya, itu yang kemudian dikomplain. Jadi komplainnya Bekasi. Nah, harusnya komplain ini tidak perlu direaksikan lebih besar. Ya sudah, memang ada wan prestasi, duduk lagi dong, diperbaharui perjanjiannya. Begitulah. Seluruh pengangkutan sampah itu tidak melibatkan pengelolaan sampah Bantar Gebang. Seluruh pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemda DKI. Suku Dinas Kebersihan dalam Ya, hal suku ini dinas ya? kebersihan. Nah, UM prestasinya ada di situ. Karenanya menurut saya, karena ribut-ribut, akhirnya timbullah ya bahasa bahwa Pemda DKI itu selama 2009 ya selalu memberikan yang namanya tipping fee. Tipping fee itu biaya buang sampah. Kemudian di tipping fee itu kalau tidak salah 125.000 per ton. Itu 20% diberikan kepada Pemda Bekasi, namanya community development. Oke. Itu yang dibuang. Nah, sekarang bereaksi kan, akhirnya semua teriak. Bogor karena dilalui, kok kami nggak dapat community development? Sebetulnya nggak perlu teriak kalau kemudian tidak direaksikan berlebihan. Yang sekarang menjadi timbul adalah bahwa APBD 2016 yang diajukan Dinas Kebersihan dulu ada tipping fee. Iya. Sekarang nggak ada nih maunya dia. Kayak Pemda, DPD nanya, kenapa Anda nggak masukin tipping fee? Saya mau swaklola sendiri. Oke, padahal ada perjanjian melengkapi atas perjanjian Pemda Bekasi dengan DKI, ada perjanjian antara DKI dengan pengelola Bantar Gebang, yaitu PT Gudang Tua yang disebut tadi dengan Navigat. Ini ternyata perjanjiannya firm. Kemudian ternyata Dinas Kebersihan sudah memberikan peringatan pertama, temponya 60 hari. Kalau saya hitung 60 hari peringatan pertama, kedua 30 hari, ketiga 15 hari, jatuhnya 10 Januari. Jadi wajar saja kalau kemudian Pemda DKI sudah menganggarkan nilai, tidak ada lagi tipping fee, tidak ada lagi yang namanya swastanisasi di Bantar Gebang, dia akan mengelola sendiri. Pertanyaan berikutnya, mampukah dia? Anggap saja mampu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan perjanjian Pemda DKI dengan pengelola Bantar Gebang yang disebut Gudang Tua? Kalau ini ada konflik hukum, ya, maka menjadi status quo Bantar Gebang. Kemudian kita mau buang sampah di mana? Pemda DKI tidak punya tempat kecuali di Bantar Gebang. Saya ingatkan, metropolitan terburuk ya Jakarta, tidak pernah punya pengolahan sampah dalam kota. Punya pengolahan sampah itu bukan pengolahan sampah. Sebelum lebih jauh lagi nih Bang Sanusi, berkaitan dengan tadi pengelolaan Bantar Gebang, begitu mengenai status quo, bukannya itu juga lahannya adalah milik Pemprov sendiri? Lahan milik Pemprov DKI, tetapi mereka sudah berinvestasi di sana. Kan ada perjanjian. Nah, menurut mereka, Pemda DKI wan prestasi. Di dalam perjanjiannya, tahun 2009 sampai 2012, Pemda DKI membuang 4.000 ton sehari. 2012 sampai 2015 buangnya 3.500. 2016 sampai 2023 buangnya 2.000. Sejak perjanjian dimulai, kata mereka buangnya 6.800 ton. Jadi mereka kewalahan. Jadi Pemda DKI wan prestasi, mereka pun wan prestasi, harusnya didudukan dulu supaya tidak ada polemik hukum. Kalau ada polemik hukum, barang menjadi status quo, maka Pemda DKI mau buang kemana? Saya ingatkan RPJM di zamannya Foke, kita wajib memiliki pengolahan sampah di dalam kota, yaitu dengan high technology, waste to energy, zero pollutant.
kami rekomendasi Komisi D waktu itu 2011 sudah membuat bahwa Sunter yang tadinya stasiun peralihan antara 3,5 hektar untuk dibangun yang namanya insinerator atau intermediate treatment facility. Sampai sekarang nggak ditender-tender. Sekarang Jakarta nggak punya alternatif satupun. Mau-mau tetap harus membuang dengan gaya konvensional zaman dulu namanya TPA, bukan TPST loh. Tempat pembuangan akhir kita cuma buang sampah, tidak ada pengelolaan lagi ya. Ini yang menurut saya pemikirannya harus panjang. Kalau kemudian kita punya alternatif lain, boleh kita berantem sama banyak orang. Kita nggak ada alternatif. Kalau sampai nanti status quo tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena hukum, problem kita buang sampah. Oke, Bang Tigor, tampaknya tadi DPRD ingin ada duduk bersama dulu dengan pengelola, kemudian juga nanti dilihat lagi begitu ya? Saya bukan bilang duduk bersama, saya bilang coba lihat lagi perjanjian tersebut, adakah peluang untuk menjadi gugatan hukum? Kalau ada, kita akan punya masalah. Oke, Bang Tigor. Ya, artinya peluang itu akan dijadikan persoalan hukum sangat terbuka, kan gitu ya. Baik si pengelola bergabung, PT Godang Tua itu sendiri dan juga Pemprov itu sendiri, ya. Jadi dua-duanya punya peluang. Ya, siapa mau menggugat siapa itu bisa, ya, di antara itu karena memang tadi ada dua persoalan yang sebetulnya tidak dilakukan oleh masing-masing pihak, kan gitu ya. Godang Tua juga tidak melakukan. Sama-sama nggak dianggap lawan prestasi. Itu soalnya. Jadi makanya gini, menurut saya ke depan kita bicara solusi adalah begini, supaya Jakarta tidak kolaps sampah gitu ya. Ini soal. Jadi dibangun tim untuk menyelesaikan ini dulu, sambil juga mempersiapkan alternatif sistem pengolahan sampah untuk Jakarta. Gitu. Artinya menurut saya kebersihan mestinya bisa dong dalam hal ini, Bang Tigor. Karena menurut saya kita ini jadi sangat tidak cerdas gitu ya, selalu saya bilang ya. Kita punya sampah itu berkah, bisa kita kelola jadi duit gitu loh. Ya, di Bantar Gebang itu sudah menunjukkan betapa ribuan pemulung bisa hidup di sana. Ya, kenapa kita kok nggak bisa gitu loh ya? Dan sampai sekarang, makanya kalau saya bilang, orang bilang TPST Bandar Gebang, enggak, itu TPA. Iya betul ya, gitu. Hanya membuang saja tanpa ada pengolahan. Bawa tumpuk. Nah, jadi saya pikir sekarang untuk menyelesaikan ini adalah, saya setuju ini dihentikan model kerjasama sekarang gitu ya. Model kerjasama sekarang ini menurut saya memang udah nggak benar gitu loh. Ya, jadi ini diselesaikan sama-sama sambil juga menyiapkan dalam waktu yang sama juga menyiapkan sistem alternatif. Jadi jangan gegabah mengambil sikap-sikap yang akan membuka peluang ini jadi Jakarta dari darurat sampah gitu. Baik. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi setelah kita break. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, pemirsa PT Godang Tua Jaya, GTJ dan juga PT Navigat Organik Energi Indonesia selaku pengelola tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang menunjuk Yusril Iza Mahendra sebagai kuasa hukum untuk melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang menuding mereka melakukan korupsi. Ya, jadi dan pemirsa memang dalam hal ini Yusril Iza Mahendra Jakarta mengatakan Selasa siang Pemprov DKI gagal mewujudkan pembangunan tempat pengelolaan sampah dalam kota. Menurutnya pendanaan pengelolaan TPST Bantar Gebang tidak sesuai dengan proyeksi finansial dan juga Yusril menuding Pemprov DKI Jakarta mengirimkan sampah ke TPST Bantar Gebang dalam jumlah yang melebihi kesepakatan. Peningkatan jumlah sampah yang dikirim ini mungkin disebabkan kegagalan pemerintah DKI untuk mewujudkan pembangunan tempat pengelolaan sampah dalam kota seperti di kawasan Sunter, Cakung, Cilincing, Marunda, dan juga Duri Kosambi. Sehingga akhirnya semua sampah dibuang ke TPST Bantar Gebang. Dan kita masih bersama dengan dua tamu kami di studio pada malam hari ini, Bang Sanusi dan juga Bang Tigor. Baik, dalam hal ini tadi saya menarik yang disampaikan oleh Bang Sanusi mengatakan bahwa Bogor tampaknya tidak mendapatkan kompensasi berupa community development begitu ya. Ya, artinya memang seharusnya rata begitu ya dalam hal. Memang perjanjian antara Pemda Bekasi dengan Pemda Jakarta tidak memasukkan itu. Tapi karena ini rame, kemudian keluar ke media, akhirnya Bogor tahu kok cuma Bekasi doang yang dapetin, menjadi persoalan. Harusnya nggak perlu rame nih. Nah, balik lagi bahwa bagaimana way out-nya. Makanya saya bilang tadi way out-nya adalah
ada dua persoalan berbeda. Yang pertama, mengangkut sampah ke TPA Bantar Gebang dan mengelola sampah di TPA Bantar Gebang. Yang menjadi persoalan sekarang bahwa mobil tidak boleh masuk ke TPA Bantar Gebang. Bukan mengelola Bantar Gebang ini. Oke, ini diberesin. Kemudian sama pengelolanya juga diberesin. Mau diputus, mau enggak, tetapi saya ingatkan, jangan sampai ketemu saja persoalan status quo, kita nggak bisa buang. Kenapa? Karena janji kita dalam perjanjian Pemda DKI dengan pengelola adalah kita membuat yang namanya Intermediate Treatment Facility, yaitu ITF, dari mana mekanisme dengan incinerator, atau yang tadi saya bilang dengan zero pollutant waste to energy. Jadi memang betul-betul tadinya planningnya 2011 itu ada di Sunter 1000 ton, di Cakung dan Duri Kosambi. Sampai detik ini kita nggak buat. Belum ada progresnya ya? Iya, nggak ada sama sekali. DPD sudah saya menyampaikan berkali-kali tahun 2012 saya menyampaikan, kalau kita punya pengolahan sampah dalam kota, maka kita nggak tergantung resistensi sosial politik sama daerah lain. Kenapa nggak konsen terus? Pertanyaan berikutnya, waktu mau buat ini, itu during construction 4 tahun. Jadi 4 tahun ini, kalau kita punya masalah dengan pengangkutan yang di stop pengangkutan ya, maka problem nggak bisa buang. Kalaupun ngangkutnya sudah boleh, kita masalah status quo, karena perjanjian yang Pak Yusril gugat tadi menjadi status quo gugatan hukum, kita udah bisa ngangkut, buangnya kemana? Ini yang saya bilang tadi, harus naik menyelesaikannya. Ini ada perjanjian yang mana ada hak dan kewajibannya. Dudukin dulu hak dan kewajibannya bersama. Berarti Gubernur DKI Jakarta yang tadi harus nice ya, benar Bang Sanusi ya? Tidak boleh yang reaktif begitu. Saya mau sampaikan ya bahwa kami kan panggil Komisi D panggil pertama Dinas Kebersihan, kedua panggil Godang Tua dan Navigat. Mereka menyampaikan 2012 ada surat Pak Jokowi atas nama Gubernur untuk mengadendum perjanjian tersebut dengan mengevaluasi kembali. Ditunggu nggak ada evaluasinya. Pak Basuki Cahayapurnama Gubernur pun mengirim surat 2015 sebelumnya meminta Dinas Kebersihan menganalisa kembali untuk melakukan biar win-win, karena memang kita ngandelin itu kan. Tapi ternyata cuma dapat surat peringatan, itu yang mereka keberatan. Nah, menjadi persoalan sekarang menurut saya, udahlah, ini ada perjanjian, pasti ada hak dan kewajiban, dudukin dulu persoalannya. Kalau lu melanggar, kapan komitmen ini Anda selesaikan? Kalau mau diputus, bagaimana persoalan hukum misalnya? Kalau ini bisa selesai, ini during construction jalan, fine. 3-4 tahun harus jalan. Sebenarnya ini belum mulai sama sekali ya? Tapi kalau ini jalan, tapi ini nggak bisa buang, terus selama masa during construction kita mau buang kemana? Ya mungkin di masyarakat yang sekarang juga bingung nih Bang Tigor ya, saat ini sampah sudah mulai mungkin bau busuk di sekitar rumah atau sekitar kediaman. Saya sejak awal sih tidak ada masalah ini di stop. Ya, tapi jangan cuma kita bicara membongkar persoalan-persoalan, tapi kita tidak siap ya substansinya gitu loh. Masalah sistem pengolahan sampahnya. Itu jadi masalah. Kita ngomong di sini gitu ya. Saya setuju dengan Ahok mau merubah ini gitu ya. Memperbaiki pengolahan ini. Ya. Menstop si swastanisasi sampah ini. Tapi juga harus siap ini gitu loh. Saya pikir langkah Ahok untuk menstop swastanisasi ini harus cepat. Harus dilakukan maksud saya gitu ya. Tapi sambil ini juga diselesaikan tadi, ini kita siapkan rencana gitu awal loh. tadi ya. Saya boleh komen begitu. Yang pertanyaan saya pertimbangannya aja, kalau kemudian menjadi status quo hukum karena ada perjanjian yang mengikat. Nggak, makanya jadi itu kita ketemu bareng-bareng gitu. Supaya tidak terjadi masalah hukum. Jadi saya bilang dua-dua punya potensi, tapi dua-dua juga bisa tidak melakukan. Asal bisa ketemu, ya. Sehingga nanti tadi bicaranya kita ke depan. Bagaimana Jakarta pengolahan sampahnya ke depan. Di situ. Langkah pertama kita bicara itu sambil menyiapkan ini gitu loh. Ya, jadi jangan ketinggalan karena ini yang paling penting. Saya gitu perlu sampaikan, materi yang 1, 2, 3 itu sudah siap. Yang saya bilang rekomendasi Dewan sudah 2011, sudah ditender. Tapi nggak diumumin sampai 4 tahun. Ada apa pertanyaan? Padahal itu tendernya investasi loh. Nah, sekarang kalau gini, usul saya DPRD yang menjadi jalan tengah sebaiknya. Kami untuk sudah ini gitu, menjembatani antara pihak swasta di Bantar Gebang dan juga dengan Pemprov DKI Jakarta. Saya pikir perannya di situ kami sudah menjembatani. Kita panggil Bantar Gebang, kita panggil Dinas Kebersihan. Oke, fine. Dinas Kebersihan tidak tahu. Tidak tahu. Langsung level di. Kita tanya, mungkinkah ini di addendum? Dia tidak tahu. Nah, terus mungkin tapi kan 2 kali ada 2 surat. Zaman Jokowi juga. Ada surat. Diulangi lagi. Maksud saya gini, masa kan sekarang. ada surat
peringatan pertama. Iya. Jadi yang pertama tuh 60 hari, Oke. 30. Oke. Nah, kita tanya kalau surat peringatan pertama, kalau kita bicara 3 bulan setengah, saya yakin Bantar Gebang tidak bisa diselesaikan. Maka pasti dia Atau gini, mati. atau jalan tengahnya adalah itu kita kesampingkan, makanya Makanya DPRD mempertemukan. Bukan, maksud gitu saya loh. gini, kita Ya. sudah coba mempertemukan, tetapi bahwa kita tanya, mungkinkah ini diperbaiki oleh PT Godang Tua untuk diadendum? Dia nggak bisa jawab. Makanya menurut saya, Pemda DKI sudah confirm banget mau matiin, mau Oke, batalin. Kenapa? selesai, ya. Terbukti dari mereka menganggarkan tidak ada tipping fee. 2016 kan Januari, tidak ada tipping fee. Pertanyaan berikut saya bilang, Anda kalau sudah tidak menganggarkan swastanya, waktu Anda beli alat, Anda ada masa, Anda nggak bisa balik lagi ke swasta. Kan anggaran itu diketuknya untuk November. Nah, Oke. itu makanya. Itu perlu pertimbangan Artinya kan, panjang. artinya kunci juga ada di DPRD. Ya, bola itu ada juga di DPRD. Menurut saya di sini harusnya DPRD menjadi mediator, ya. Ada fungsi kan di situ, fungsi Iya. pengawasan Iya. itu yang dipakai gitu loh. Mempertemukan ini, menyatukan ini, ya sambil memang bicara tadi ke depan kita siapkan. Saya sampaikan Gitu Dinas loh. Kebersihan, Kepala Dinas sudah menyampaikan tadi, kita udah panggil berdua. Udah kita panggil nih, Komisi D, saya ketua Komisi D. Kita panggil, kita tanya sama di Kepala Dinasnya. Atau nggak, jangan udah nggak bisa ditanya nih, Bung. Harus oke, kita lakukan ini. Nggak bisa, karena Gitu loh. ini ada top manajemen yang di atasnya, ngerti nggak? Top manajemen itu maksudnya siapa nih? Kalau Gubernur Kepala DKI Dinas Jakarta? sih cuma menjalankan Pak Gubernur gitu loh. Oh. Ya, nggak, makanya kan nggak. Kalau misalnya dia mengutus kepala dinas, otomatis dia harusnya bisa ambil keputusan. Jadi jangan lagi nanti. Kembali nanya lagi ya? Ini kita bilang inilah sebetulnya manajemen itu pemberian kewenangan kebijakan, Untuk mengambil keputusan ya? pendistribusian, di mana dia harus menunjuk orang. Karena- dari Oke. yang kalau nggak, terkeras. Tapi collapse. kalau sekarang itu nggak begitu, makanya saya bilang tadi, tanya lagi ke atasnya, mungkinkah diperbaiki? Kalau nggak mungkin, terserah, silahkan jalan. Tapi saya cuma mengingatkan, kalau ada status quo gugatan hukum, kita nggak ada buang di tempat mana loh. Nggak ada Anda alternatif ya? jangan pikir hebat. Anda nggak pernah mengelola Bantar Gebang, Anda nggak pernah ngangkut sampah aja di komplain Bekasi, ngangkut aja, belum mengelola Ya. Bantar Gebang nih, mengangkut saja di komplain. Oke. Mengirim ya? Mengirimnya aja di komplain. Saya udah bilang, sampaikan lagi, mobil itu, licit sampah itu sangat Ya, asam. betul. Kalau lu nggak bersihin, 2 tahun itu barang keropos, licitnya turun lagi. Anda ngelolanya nggak bisa, terus anggap saja mampu. Ya. Tapi ingatkan, jangan sampai ada status quo, kita tidak bisa buang, rakyat Jakarta teriak semua. Oke, itu yang paling penting sekarang diperhatikan ya. Oke. Harus wise, sekarang tuh harus Baik. wise. Baik, terima kasih banyak Bang Tigo dan juga Bang Sanusi. Mohon maaf Ya. waktu kita sangat sempit atas diskusi yang menarik ini. Selamat malam.